Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eva Mutahara, nomor absen 11 dari kelompok 1 kelas 12 AKL 2. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menginputkan transaksi dokumen penyesuaian dari perusahaan manufaktur rumah komputer untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 ke dalam aplikasi Mayep, serta bagaimana caranya menyimpan laporan keuangan dan juga jurnal khusus menjadi dokumen PDF. Pastikan sebelumnya kalian sudah menonton video tutorial dari rekan-rekan satu kelompok saya, mulai dari data awal sampai dengan transaksi ke-41. Untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja kita ke transaksi penyesuaian per 31 Desember tahun 2020 dari perusahaan manufaktur rumah komputer. Yang pertama ada dokumen penyesuaian pertama berupa bukti memorial dengan nomor M12-02 yang isinya proses perakitan pesanan atas nama Luna di Bandung belum selesai, sehingga harus dimasukkan ke persediaan dalam proses dengan bahan rincian, bahan baku, dan bahan penolong yang sudah terpakai sebagai berikut, yaitu bahan penolong sebesar Rp4.707.000 dan bahan penolong sebesar Rp1.060.000. Nah, bukti memorial ini berhubungan dengan transaksi nomor 40 dan transaksi nomor 41, di mana pada tanggal 31 Desember di transaksi 40 ini, Nyonya Luna melakukan pesanan paket komputer Office kepada rumah komputer melalui marketplace Tokopedia. Kemudian, pada transaksi 41 di tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Desember 2020, perusahaan rumah komputer telah mengeluarkan bahan produksi yang disertai bukti pengeluaran bahan produksi yang dibuat oleh gudang dengan rincian sebagai berikut. Nah, namun ternyata pada akhir periode ini proses perakitan pesanan tersebut belum selesai, sehingga proses tersebut dimasukkan ke dalam persediaan bahan dalam proses. Nah, bagaimana kita mencatatnya di aplikasi Mayep? Tentu saja yang pertama kita buka aplikasi Mayep, kemudian kita buka file yang telah kita buat sebelumnya yang sudah selesai dimasukkan transaksi pertama hingga transaksi yang terakhir. Kemudian untuk memasukkan dokumen penyesuaian yang pertama, kita harus membuka menu account, kemudian record journal entry. Kita sesuaikan untuk nomornya adalah M12-02. Kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Isi memonya adalah, kita lihat dulu. Kita tulis penyesuaian persediaan barang dalam proses pesanan Luna. Nah, lalu akun apa saja yang berpengaruh terhadap transaksi ini? Tentu saja yang pertama, bertambahnya persediaan bahan dalam proses atau work in process inventory di sebelah debit. Untuk nominalnya kita isi nanti saja. Kemudian akun yang berpengaruh selanjutnya adalah akun biaya barang dalam proses, bahan baku dan biaya bahan penolong. Untuk bahan baku yaitu raw material cost process. Sebesar berapa? Kita lihat dulu di dokumennya, yaitu sebesar Rp4.707.000. Karena biaya ini berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Nah, akun yang kedua adalah untuk bahan penolong. Untuk biaya bahan penolong
masuk ke akun factory overhead cost proses. Ini juga berkurang di sebelah kredit sebesar Rp1.060.000. Nah, untuk nominal dari work in process inventory bisa kita langsung klik di kolom debit, maka otomatis akan muncul dari jumlah raw material cost process ditambah dengan factory overhead cost process yang ada di kolom kredit. Nah, jangan lupa out of balance-nya harus 0. Lalu untuk mengecek apakah jurnal kita sudah benar, kita lakukan Ctrl R. Nah, jurnalnya seperti ini, jadi sudah benar. Kemudian jangan lupa kita record. Nah, transaksi penyesuaian pertama sudah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya, dokumen penyesuaian yang kedua, yaitu terdapat bukti memorial dengan nomor M12-03 yang berisi informasi dari rekening koran per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut. Beban administrasi bank sebesar Rp210.500, kemudian pendapatan bunga sebesar Rp9.850.000. Jadi penyesuaian ini berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Lalu bagaimana caranya kita untuk memasukkannya ke dalam aplikasi Mayap? Nah, untuk transaksi ini sebenarnya ada dua cara. Kita coba dulu langkah yang pertama, atau cara yang pertama yaitu melalui menu banking, kemudian reconcile account. Untuk bank statement date-nya kita isikan tanggal 31 Desember tahun 2020. Kemudian kita klik bank entry. Nah, di sini sudah disediakan service charge dan interest earned. Service charge ini adalah beban administrasi bank, sedangkan interest earned ini untuk pendapatan bunga. Langsung saja kita masukkan untuk amount-nya, bank service charge-nya sebesar Rp210.500. Lalu untuk ID-nya kita lihat M12-03. Untuk tanggalnya 31 Desember tahun 2020. Kemudian expense account-nya ini adalah masuk akun bank service charge, yaitu akun 9. Tepatnya di akun 9/2000. Untuk memonya bisa kita isikan penyesuaian beban administrasi bank. Kemudian tax code-nya pajaknya NT. Nah, kita lanjut ke pendapatan bunga, yaitu kita masukkan nominalnya sebesar Rp9.850.000. Untuk ID-nya sama ya, yaitu M12-03. Tanggalnya yaitu 31 Desember tahun 2020. Kemudian untuk income account-nya, untuk pendapatan bunga ini masuk di akun pendapatan lain-lain, yaitu akun 8.000 yaitu interest revenue. Untuk memonya kita isikan penyesuaian untuk pendapatan bunga. Kemudian kalau sudah, kita record. Nah, selanjutnya kita centang semuanya, kemudian kita klik reconcile. Oh, ternyata tidak bisa karena catatan di bank dan catatan di perusahaan sudah sama, sehingga kita tidak bisa memakai cara ini untuk melakukan penyesuaian yang kedua. Lalu gimana caranya melakukan penyesuaian ini? Apakah dokumen penyesuaian 2 ini tidak dicatat? Tentu saja tidak. Kita masih ada cara yang kedua. Yang ini kita klik OK saja. Kemudian untuk penyesuaian beban administrasi bank dan pendapatan bunga ini kita hapus saja. Caranya klik panah putih,
kemudian edit, delete checkway transaction. Kemudian pendapatan bunganya juga sama, kita delete deposit transaction. Nah, kemudian yang ini kita reconcile. Nah, sudah selesai. Out of balance-nya sudah 0, berarti sudah benar. Kemudian tadi bagaimana cara yang kedua? Yaitu menggunakan menu account, kemudian record journal entry. Kemudian nomornya kita isikan M12-03. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Untuk memonya kita tulis penyesuaian beban administrasi bank dan pendapatan bunga. Lalu akun apa saja yang berpengaruh? Karena di sini pendapatan bunga kita lebih besar daripada beban administrasi bank, jadi kita masih memperoleh kas. Uang kas tersebut masuk ke dalam akun cash in bank. Kenapa demikian? Karena transaksi ini berkaitan dengan uang kas di perusahaan dan uang kas di bank, sehingga kas yang diperoleh dari pendapatan bunga ini masuk ke akun cash in bank. Jadi cash in bank kita bertambah di sebelah debit. Untuk nominalnya kita isikan nanti saja. Yang kedua adalah akun yang di debit adalah akun bank service charge. Sebesar berapa? 210.500. Kemudian akun yang berpengaruh lagi adalah akun pendapatan bunga atau interest revenue. Dia bertambah di sebelah kredit sebesar 9.850.000. Lalu untuk jumlah dari cash in bank kita bisa langsung klik saja. Nah, jumlah ini adalah jumlah selisih dari interest revenue dan bank service charge. Jadi uang yang kita peroleh adalah sebesar 9.639.500. Pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya apakah sudah benar. Ya, jurnalnya sudah benar. Kemudian kita klik OK. Kita klik record. Nah, transaksi penyesuaian yang kedua sudah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dokumen penyesuaian yang ketiga. Terdapat bukti memorial nomor M12-04. Isi memonya adalah penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dengan metode garis lurus. Gunakan informasi daftar aset tetap untuk menghitung nominal penyesuaian aset tetap bulan Desember tahun 2020. Nah, berdasarkan dokumen ini, kita harus mencatat penyusutan aset tetap per bulan, yaitu untuk bulan Desember tahun 2020. Kita harus melihat dulu daftar aset tetap dari perusahaan rumah komputer. Nah, ini adalah daftar aset tetap per 30 November 2020. Jadi rumah komputer ini memiliki 4 jenis aset tetap. Yang pertama adalah land berupa tanah. Kemudian yang kedua adalah building berupa sebuah bangunan. Kemudian vehicle ada sebuah mobil Grand Max. Kemudian untuk equipment ada 7 jenis equipment atau peralatan dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Nah, untuk metode penyusutannya adalah semuanya sama, yaitu menggunakan metode garis lurus. Kita harus hitung masing-masing karena pada rumah komputer ini disediakan akun untuk masing-masing penyusutan, yaitu akun beban depresiasi
bangunan ada sendiri, akun beban depresiasi vehicle sendiri, dan equipment juga sendiri. Nah, bagaimana kita menghitung penyusutan aset tetap ini? Yang pertama, tanah itu tidak disusutkan. Jadi langsung saja building atau bangunan, tarif penyusutannya ada 5%. Cara menghitung penyusutannya adalah bisa menggunakan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Namun karena di sini tidak ada nilai sisa, tetapi ada tarif penyusutan, maka kita menggunakan rumus harga perolehan dikalikan tarif penyusutan. Yang pertama adalah untuk building. Kita hitung dulu. Untuk building harga perolehannya sebesar 450 juta dan tarifnya sebesar 5%. Nah, diketahui jumlah penyusutannya sebesar Rp22.500.000. Jumlah penyusutan ini merupakan penyusutan dalam 1 tahun karena tarif itu pasti 1 tahun. Jadi untuk mengetahui, karena di sini di dokumennya tadi disebutkan untuk mencatat transaksi penyusutan, nah maksudnya beban penyusutan pada bulan Desember, jadi kita harus menghitungnya per bulan. Caranya gimana? Yaitu jumlah penyusutan per tahun ini dibagi dengan 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan, sehingga diperoleh beban penyusutannya sebesar Rp1.875.000 untuk bangunan. Kemudian yang kedua adalah untuk kendaraan atau vehicle. Caranya adalah sama, yaitu dari harga perolehan dikalikan dengan tarif. Harga perolehannya sebesar 216 juta. Kita pakai rumus saja ya. 216 juta dikalikan dengan tarifnya, yaitu 12,5%. Nah, diperolehlah tarif maksudnya jumlah penyusutannya Rp27 juta itu 1 tahun. Kemudian untuk 1 bulannya kita bagi 12 sebesar Rp2.250.000. Kemudian untuk selanjutnya, aset tetap selanjutnya adalah equipment atau peralatan. Di sini ada 7 jenis peralatan. Namun peralatan di sini metode penyusutannya sama semua dan tarif penyusutannya juga sama semua. Umur ekonomisnya juga sama semua. Jadi kita bisa langsung menghitungnya satu kali, yaitu dengan cara kita menjumlahkan semua harga perolehannya ini dikalikan dengan tarif penyusutannya, yaitu 25%. Kita jumlah dulu untuk harga perolehannya. Kita peroleh sebesar Rp93 juta. Ayo kita pakai rumus ya. Tarifnya adalah 25%. Nah, jadi besar penyusutannya per tahun adalah Rp23.250.000. Kemudian kita hitung untuk 1 bulannya. Nah, kita peroleh sebesar Rp1.937.500 untuk penyusutan bulan Desember. Nah, setelah kita menghitung, langkah selanjutnya adalah kita untuk melakukan pencatatan pada aplikasi Mayap. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan menu account, kemudian record journal entry. Oke, kita isikan untuk nomor dokumennya. Kita lihat dulu dokumennya.
12-04. Tanggalnya 31 Desember tahun 2020. Kemudian memonya penyesuaian aset tetap bulan Desember. Nah, lalu akun apa saja yang berpengaruh untuk penyusutan aset tetap? Tentu saja akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Karena di sini masing-masing ada akunnya sendiri, jadi kita catat satu persatu. Yang pertama untuk bangunan, yaitu di akun depreciation expense building, di sebelah debit sebesar ini Rp1.875.000. Kemudian akun tandingannya adalah akumulasi penyusutan. Ini akun accumulated depreciation of building. Di sebelah kredit besarnya sama dengan beban penyusutan untuk building. Yang selanjutnya untuk kendaraan, akunnya adalah yang di debit adalah akun beban depreciation expense of vehicle sebesar Rp2.250.000. Untuk akun tandingannya adalah akumulasinya, accumulated depreciation of vehicle, di sebelah kredit besarnya sama. Kemudian yang ketiga adalah penyusutan untuk peralatan, yaitu akun depreciation expense equipment, bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.937.500. Untuk akun tandingannya adalah akumulasi, accumulated depreciation of equipment, di sebelah kredit. Nah, sudah kita masukkan semua, pastikan out of balance-nya adalah 0, kemudian kita klik Ctrl R untuk mengecek jurnal kita apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik OK, kemudian kita klik record. Nah, transaksi penyesuaian untuk dokumen penyesuaian ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan dokumen penyesuaian keempat, yaitu bukti memorial nomor M1205. Isinya adalah pemilik melakukan pengambilan Prive secara tunai sebesar Rp2.500.000. Nah, bagaimana kita mencatatnya ke dalam aplikasi Mayap? Cara mencatatnya yaitu klik menu account, kemudian record journal entry. Untuk nomor dokumennya kita isikan sesuai dokumennya, yaitu M12-05. Tanggalnya yaitu 31 Desember tahun 2020. Kemudian isi memonya adalah pengambilan Prive pemilik. Nah, lalu akun apa saja yang berpengaruh? Tentu saja akun Prive bertambah di sebelah debit. Prive masuk akun 3. Prive bertambah di sebelah debit sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk akun tandingannya apa? Karena ini pengambilan Prive secara tunai, ya secara tunai, jadi uang kas kita bertambah. Tapi karena di aplikasi Mayap, di perusahaan rumah komputer ini ada beberapa akun kas, yaitu cash in bank, cash on hand, dan ada juga cash in e-wallet. Lalu akun
akun kas manakah yang berkurang? Jadi karena pengambilan proyek ini bersifat pengambilan secara langsung oleh pemilik, maka diasumsikan pengambilan proyek ini mengambil kas yang ada di perusahaan atau cash on hand, yaitu kas di tangan. Jadi cash on hand-nya berkurang di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Pastikan out of balance-nya adalah 0, kemudian kita klik Ctrl R untuk mengecek jurnal kita. Kalau sudah benar, klik OK, kemudian klik record. Nah, transaksi penyesuaian yang keempat sudah selesai. Untuk dokumen penyesuaian selanjutnya yaitu dokumen penyesuaian kelima, bukti memorial M12-06. Isinya adalah data penyesuaian akhir periode sebagai berikut. Sisa akhir perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 dan asuransi tahun 2020 sebesar Rp4 juta. Jadi penyesuaian untuk perlengkapan dan asuransi ada dua pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jadi kita harus melihat dulu apakah rumah komputer ini menggunakan pendekatan neraca ataukah menggunakan pendekatan laba rugi. Cara untuk melihatnya, kita lihat dulu trial balance per 31 Desember tahun 2020. Caranya adalah klik report, kemudian account, kemudian trial balance. Ya, bulan Desember, kemudian display. Nah, kita lihat untuk akun sublistnya. Di sini akun sublistnya sebesar Rp7.605.000. Kemudian tidak ada nominal di akun beban sublist atau sublist expense. Jadi dari sini kita mengetahui kalau perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca, karena di awal perusahaan mencatatnya itu waktu pembelian sublist, mencatatnya itu di akun real atau akun neraca atau akun nyata, bukan di akun laba rugi atau akun nominal. Kemudian kita lihat juga untuk asuransinya, yaitu di akun prepaid insurance. Di sini ada prepaid insurance sebesar Rp10 juta. Dan tidak ada nominal di akun insurance expense. Jadi kita tahu bahwa perusahaan juga menggunakan pendekatan neraca. Nah, bagaimana caranya kita mencatat? Sebelumnya kita harus menghitung dulu, karena ini menggunakan pendekatan neraca. Jadi nominal yang di jurnal penyesuaian adalah nominal sebesar nominal yang terpakai. Kita lihat di dokumennya, untuk perlengkapan kantor yang diketahui adalah nominal yang tersisa, sehingga kita harus mencari tahu berapakah nominal yang terpakai. Caranya gimana? Kita lihat dulu akun sublistnya, yaitu sebesar Rp7.605.000. Kita hitung Rp7.605.000. Caranya adalah dikurangi dengan nominal yang tersisa. Nah, jadi diketahuilah nominal yang terpakai pada perlengkapan kantor adalah sebesar Rp7.105.000. Nah, langsung saja kita menjurnalnya. Ini kita close dulu, kemudian klik account, kemudian record journal entry. Untuk nomor dokumennya adalah M12-06. Tanggalnya 31 Desember, kemudian isi memorinya adalah penyesuaian sublist
dan asuransi atau insurance. Lalu akun apa saja yang berpengaruh? Karena ini menggunakan pendekatan neraca, sehingga akun yang di jurnal adalah akun beban pada akun real. Jadi yang pertama adalah beban sublease atau sublease expense. Di sebelah debit sebesar yang terpakai yaitu sebesar Rp7.105.000. Kemudian akun tandingannya adalah akun sublease atau perlengkapan. Perlengkapannya karena dipakai jadi perlengkapan berkurang sebesar Rp7.105.000 di sebelah kredit. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mencatat beban asuransinya. Pada akun insurance expense kita catat sebesar yang terpakai karena di dokumen sudah diketahui asuransi tahun 2020, ini maksudnya adalah beban asuransi untuk tahun 2020, yaitu sebesar Rp4 juta. Nah, kemudian yang berkurang apa? Yaitu prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, berkurang sebesar Rp4 juta di sebelah kredit. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita Ctrl R untuk mengecek jurnal kita apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik OK, kemudian kita record. Nah, transaksi dokumen penyesuaian yang kelima sudah selesai. Untuk yang selanjutnya adalah dokumen penyesuaian yang keenam, sekaligus dokumen penyesuaian yang terakhir dari rumah komputer pada periode tahun 2020 ini. Bukti memorial nomor M12-07 dengan isi memo yaitu hitunglah beban PPh badan final dengan data rekapitulasi jurnal penjualan dapat diperoleh informasi besarnya penjualan selama bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp151.700.000. Lalu hitunglah PPh Pasal 4 ayat 2 atas omset penjualan tersebut berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% atas nilai omset penjualan bruto. Pajak baru akan dibayar pada bulan Januari 2021. Jadi dokumen penyesuaian ini berkaitan dengan beban PPh badan final untuk perusahaan rumah komputer. Sebelum kita melakukan memasukkan transaksi ini ke dalam Mayap, kita hitung dulu berapakah besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rumah komputer. Bagaimana caranya? Rumusnya adalah tarif pajaknya yaitu sebesar 0,5% dikalikan dengan jumlah penjualan bruto selama bulan Desember tahun 2020 yaitu sebesar Rp151.700.000. Kita hitung dulu. Dikalikan dengan tarifnya yaitu 0,5%. Nah, hasilnya adalah Rp758.500. Ini merupakan nominal beban pajak yang harus dibayar oleh rumah komputer. Nah, di sini ada keterangan bahwa pajak baru akan dibayar pada Januari tahun 2021. Artinya, beban pajak penghasilan ini masih menjadi hutang bagi rumah komputer. Bagaimana kita mencatatnya ke dalam aplikasi Mayap? Yang pertama adalah klik menu account, kemudian record journal entry. Untuk nomor dokumennya adalah M12-07. Tanggalnya sudah benar, tanggal 31 Desember tahun 2020. Kemudian untuk memonya adalah kita isikan penyesuaian beban PPh badan final bulan Desember 2020. Lalu akun-akun apa sajakah yang berpengaruh? Yang pertama tentu saja akun beban pajak penghasilan, yaitu income tax expense.
income tax expense merupakan beban lain-lain, jadi masuk ke akun 9. Dia bertambah di sebelah debit sebesar 758.500. Kemudian akun yang kedua adalah akun hutang pajak penghasilan. Di sini nama akunnya adalah, karena akun hutang masuk nomor 2, akunnya adalah income tax payable. Dia bertambah di sebelah kredit sebesar 758.500 rupiah. Pastikan out of balance-nya adalah 0, kemudian kita klik Ctrl R untuk mengetahui apakah jurnal kita sudah benar atau belum, kemudian klik OK. Kemudian kita klik record. Nah, transaksi penyesuaian yang ke-6 sudah selesai. Dan demikian, maka untuk transaksi penyesuaian dari rumah komputer untuk periode tahun 2020 sudah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana caranya menyimpan laporan keuangan dan jurnal khusus menjadi dokumen PDF. Untuk yang pertama adalah laporan laba rugi, caranya klik report, kemudian pilih menu account, kemudian pilih profit and loss accrual. Kemudian date from-nya kita ganti menjadi bulan Januari, sehingga laporan laba rugi ini tuh dari periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi untuk periode 1 tahun. Kemudian klik display. Kemudian setelah kita cek, kita klik send to, kemudian pilih PDF. Pilih tempat di mana kalian ingin menyimpan file tersebut. Misalnya di sini. Kemudian kalau ingin mengganti namanya, tinggal klik file name, kemudian kita tambahkan, misalnya saya tambah kelompok 1. Kemudian klik save. Nah, sudah selesai. Kemudian klik close. Untuk yang kedua adalah laporan neraca atau balance sheet. Caranya sama, yaitu di menu report, kemudian account, kemudian pilih standard balance sheet. Periodenya adalah bulan Desember. Kemudian klik display. Setelah kita cek, kemudian klik send to, pilih PDF. Kemudian klik save. Pastikan tempat menyimpannya juga diingat-ingat. Kalau sudah selesai, klik close. Untuk yang ketiga adalah laporan arus kas. Caranya sama, yaitu di menu report, kemudian pilih banking, kemudian pilih statement of cash flow. Date from-nya pilih Januari, sehingga arus kas ini merupakan laporan arus kas selama satu periode 1 tahun, yaitu tahun 2020. Kemudian klik display. Kemudian kita cek, kalau sudah, klik send to, kemudian pilih PDF. Jangan lupa pilih tempat menyimpannya, kemudian klik save. Kalau sudah selesai, kita klik close. Untuk yang selanjutnya adalah buku besar pembantu piutang. Caranya sama, yaitu di menu report, kemudian pilih sales, kemudian pilih customer ledger. Kemudian untuk customernya pilih all, kemudian date from-nya kita ganti menjadi 1 Desember tahun 2020. Sehingga buku besar pembantu piutang ini untuk 1 bulan. Kemudian klik display. Nah, kalau sudah kita cek, kemudian klik send to, kemudian pilih PDF. Ingat tempat menyimpannya, kemudian kita klik save. Kemudian kita klik close. Untuk yang selanjutnya adalah buku besar pembantu utang. Kita pilih menu purchase. Kemudian pilih supplier ledger. Untuk suppliernya kita pilih all, kemudian date from-nya
dari tanggal 1 Desember tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2020, sehingga buku besar pembantu utang ini untuk periode 1 bulan, yaitu bulan Desember tahun 2020. Kemudian kita klik display. Setelah kita cek, kemudian klik send to, kemudian pilih PDF. Pilih tempat menyimpan file tersebut, kemudian klik save. Kalau sudah selesai, kita klik close. Untuk yang selanjutnya adalah untuk jurnal penjualan. Caranya sama, yaitu masih di menu report, kemudian pilih sales. Pilih sales and receivable journal. Di transaction journal kita klik 2 kali. Untuk periodenya yaitu periode bulan Desember tahun 2020, jadi dimulai tanggal 1 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Kemudian kita klik display. Nah, kita cek, kemudian kalau sudah, kita klik send to, kemudian pilih PDF. Pilih tempat menyimpan file tersebut, kemudian kita klik save. Kemudian kalau sudah, kita klik close. Untuk yang selanjutnya adalah jurnal pembelian. Caranya masih di menu report, kemudian pilih purchase. Kemudian pilih purchase and payable journal. Kita klik 2 kali. Untuk periodenya kita pilih periode 1 bulan, yaitu bulan Desember tahun 2020, sehingga kita menuliskan tanggal 1 bulan 12 2020 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita klik display. Nah, kalau sudah kita cek, kemudian kita klik send to, pilih PDF. Pilih tempat simpan file tersebut, kemudian klik save. Kalau sudah, kita klik close. Untuk yang selanjutnya adalah untuk jurnal kas masuk. Untuk jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, kita pilih menu banking. Kemudian kita pilih cash receipt. Klik 2 kali. Kemudian untuk periodenya yaitu periode selama 1 bulan, yaitu bulan Desember tahun 2020. Kita klik display. Kemudian klik send to, pilih PDF, pilih tempat simpan file tersebut, kemudian klik save. Kalau sudah, kita klik close. Untuk yang terakhir adalah jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Sama, yaitu di menu report, kemudian pilih banking, kemudian pilih cash disbursement. Klik 2 kali, kemudian untuk periodenya kita pilih bulan Desember tahun 2020. Kemudian kita klik display. Nah, kalau sudah dicek semuanya, kemudian kita klik send to, pilih PDF. Pilih tempat menyimpan file tersebut, kemudian kita klik save. Kemudian kita klik close. Nah, kita sudah menyimpan beberapa laporan keuangan dan juga jurnal khusus. Sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Kritik dan saran saya persilahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi